Jumpa kembali di Alga Vicky Channel. Dalam video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin auto fan atau kipas angin orbit merek KDK yang mati. Ini kipas angin secara timing hidup, dia bisa berputar atau bisa osilasi, tapi motornya tidak berputar atau mati. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencopot pengunci pada bawah dari kipas tersebut. Kita lepaskan menggunakan tang cucut dengan bantuan tang cucut. Setelah kita jepit, nanti kita tinggal tarik saja penguncinya. Jadi nanti untuk mempermudah dalam perbaikan atau dalam penservisan kipas ini. Penjepitnya kita lepaskan, kita tarik saja menggunakan tang cucut. Jadi setelah ini terlepas, langkah selanjutnya adalah kita buka alas atau cover bawahnya yang warna hitam ini. Ada 3 baut yang harus kita lepaskan. Kita menggunakan obeng plus untuk melepaskan alas atau pengaman pada kabel-kabel yang di bawah. Kita lepaskan semuanya sehingga nanti kabel untuk penghubung pada motornya bisa kita lepaskan. Setelah ini kita lepaskan, bentuknya seperti ini. Jadi kabel-kabelnya ini kebetulan dilindungi menggunakan klem, jadi harus kita lepaskan menggunakan tang cucut atau tang buaya juga bisa. Nah seperti ini, ada 2 yang harus kita lepaskan klemnya. Setelah dua-duanya terlepas, sekarang kita tinggal lepaskan kabelnya. Setelah itu semua lepas, sekarang adalah kita kendorkan saja pengunci pada atas atau pada wingsnya. Ini adalah pengunci untuk jaring-jaring, begitu juga penutup untuk baling-balingnya kita lepaskan saja. Setelah semuanya lepas, jadi nanti mempermudah untuk pembukaan pada cover mesinnya. Sekarang bautnya kita lepas juga yang atas. Kita lepaskan menggunakan obeng plus tentunya. Nah setelah terlepas seperti ini, sekarang tinggal cover atau tinggal penutup belakangnya kita lepaskan pula. Ini di baut 2 baut kiri kanan kita lepaskan sehingga nanti mempermudah kita bisa memperbaiki kipas angin tersebut dan mengetahui apa ya saja yang harus diganti. Seperti ini sudah terlepas, jadi langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Ada 2 baut yang harus kita lepaskan, baut samping. Ini dua-duanya juga kita lepaskan menggunakan obeng min. Kalau tidak ada obeng min, bisa juga menggunakan kunci 17. Nah itu bisa dilepas menggunakan kunci 17 tentunya. Kiri kanan kita lepaskan. Setelah terlepas, nanti akan terlihat motornya seperti ini. Ini sudah terlihat, jadi mempermudah nanti untuk perbaikan kedepannya. 2 sayapnya kiri kanan kita lepaskan menggunakan obeng plus kiri kanan. Ini di baut dua-duanya, jadi kita harus lepaskan juga. Setelah dua-duanya terlepas, langkah selanjutnya adalah kita akan mencongkel mangkok atasnya menggunakan obeng min. Jadi kita perlu bantuan juga obeng min untuk melepaskan 2 mangkok yang mengunci. Sebelumnya kita lepaskan dulu keninya. Setelah keninya kita lepaskan, sekarang kita menggunakan obeng min untuk mencongkel mangkok. Kiri kanan kita congkel seperti pada video, jadi kita butuh obeng min untuk melepaskannya. Nah seperti ini sudah terlihat. Jadi ini dilengkapi dengan pengaman atau thermafuse, sehingga jika terjadi arus pendek, fuse-nya atau pengamannya akan putus terlebih dahulu. Hampir semua alat-alat elektronik pun menggunakan pengaman sehingga aman, tidak terjadi konslet atau kebakaran yang lebih parah. Ini kita tes menggunakan
multitester sikringnya atau pengamannya mati, yang harus kita ganti. Jadi teman-teman kalau punya sikring atau fuse bisa langsung mengganti jika sudah selesai seperti ini. Sekarang kita akan coba apakah motornya sudah bagus atau belum, apa yang telah kita servis tadi. Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah untuk mengetahui dan mencoba alat-alat yang tadi kita servis. Ini kita sudah tes. Nah, ini adalah hidup. Kita langsung menggunakan kabel power untuk mengetesnya, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan pasang kembali seperti semula. Ini adalah cover belakangnya. Jangan lupa kita masukkan kabelnya, kabel pengetesan tadi, kabel utama pada motor ini. Jadi diawali dengan cover bawahnya dulu, kita masukkan seperti sedia kala untuk mempermudah pemasangan. Nah, ini adalah isolasinya, jadi harus kita keluarkan juga seperti terlihat pada video. Sekarang kita tinggal paskan saja posisi untuk pemasangan bautnya. Karena ini dibaut seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi harus pas untuk pemasangannya. Jadi tidak, kalau sudah pas seperti ini, sekarang kita tinggal baut saja. Ada 2 baut yang harus kita pasang, baut kiri dan baut kanan tentunya, sebagai penguat pada cover, sehingga covernya tidak terlepas saat pengetesannya. 2 baut ini penting untuk dipasang sehingga nanti lebih aman dan safety tentunya. Setelah cover bawahnya selesai kita baut, sekarang kita akan pasang pada standnya kembali, seperti kita pasang seperti sedia kala. Kita kencangkan baut kiri kanannya menggunakan obeng seperti pada video ini bisa dilihat. Jadi kiri kanannya harus kencang agar saat pengetesan atau saat pengoperasian nanti tidak salah atau tidak slack tentunya. Setelah ini selesai, sekarang kita akan pasang kembali keni pengunci pada osilasinya yang bawah. Jadi yang bawah itu ada osilasinya, bisa diatur 45 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Ini kita menggunakan tang cucut untuk memasukkan penguncinya. Jadi secara perlahan saja, setelah masuk nanti kita tinggal kencangkan dan kita kunci saja. Seperti ini cukup mudah, jadi bisa dilakukan sendiri. Sekarang kita tinggal kunci untuk memperkuat. Berikutnya adalah kita akan memasang cover atas. Nah, ini sudah kita kunci tentunya. Cover atas pun kita pasang. Ini juga tidak boleh terbalik karena memang sudah ada strukturnya, sudah ada susunannya. Jadi setelah ini terlihat pas dan rapi, kita kencangkan menggunakan baut wing atau sayap atau baut untuk jaring-jaringnya. Ini kita kencangkan saja, sama kiri kanan ada 2. Setelah ini kita kencangkan. Sekarang kita akan memasang kabel utama yang ada di bawah. Ini juga tidak boleh terbalik kabelnya nantinya, karena akan berpengaruh pada putaran. Ini kabel hitam putihnya kita masukkan, kabel yang ada di gulungannya. Jadi kabel putihnya kita sambung dengan kabel merah yang ada pada AC cord. Jadi ada AC cord tube kabel power, putihnya kita sambung dengan kabel merah, kita lilit
Setelah dililit, nanti kita lindungi dengan konektor agar tidak tersetrum atau tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini adalah konektornya. Sekarang kita kencangkan menggunakan tang potong. Berikutnya adalah 3 kabel hitam kita jadikan satu. Kabel hitam yang ada di timing, kabel hitam yang ada di AC cord atau kabel power, dan kabel hitam yang ada di motor. Kabel hitam tiga-tiganya kita satukan, kita lilit, kita kencangkan, lalu kita lindungi pula menggunakan konektor sehingga benar-benar aman. Setelah semuanya tersambung dengan benar, sekarang kita rapikan kabelnya dan kita akan pasang pelindung bawahnya. Ini adalah pelindung bawahnya yang harus kita pasang kembali secara benar pula. Ada 3 baut yang harus kita pasang sehingga benar-benar rapi kembali. 3 bautnya kita kencangkan pula. Setelah kita kencangkan menggunakan obeng plus, berarti tugas untuk menservisanya sudah selesai. Jadi langkah berikutnya adalah kita tinggal mengetes saja. Tinggal mengetes motor yang sudah kita perbaiki tadi, apakah sudah berfungsi secara baik, apakah sudah berfungsi secara benar. Bagaimana cara mengetesannya? Nah, nanti tentu saja ada caranya. Ini ada 4 kabel. Kabel merah, putih, hitam, dan hijau. Jadi kabel merah dan putih kita gabungkan. Kabel merah dan putih kita gabungkan saja. Kabel hitam kita gabungkan dengan kabel hitam di AC cord untuk pengetesannya. Kita akan coba apakah sudah benar atau belum. Nah, ini sudah betul, jadi sudah berputar kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.